Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri paling menyeramkan dari seluruh dunia. Api, Papua, 1992. Sebuah keluarga yang sedang melakukan perjalanan wisata tiba-tiba hilang tanpa jejak. Desa terdekat melaporkan bahwa mereka terakhir terlihat memasuki hutan lebat di kaki pegunungan Jayawijaya. Penelusuran awal oleh pihak berwenang gagal menemukan tanda-tanda mereka, dan desas-desus tentang hilangnya mereka mulai beredar di kalangan warga lokal. Beberapa minggu kemudian, seorang pemandu suku lokal bersedia membantu tim pencari. Mereka menuntun tim ke sebuah lembah tersembunyi yang jarang dijamah manusia. Semakin jauh mereka masuk, udara terasa berat dan sunyi. Suara burung dan binatang hutan hilang, seolah ada yang menahan nafas alam itu sendiri. Di tengah lembah, pemandu suku menunjukkan sebuah tempat yang membuat semua orang merinding. Di sana, kerangka manusia tersusun rapi membentuk sebuah lingkaran besar. Tulang-tulang itu tampak disusun dengan pola tertentu, seolah mengikuti ritual kuno yang tidak pernah terdokumentasi sebelumnya. Tanah di sekitarnya terlihat seperti telah dibakar, dan aroma asap bercampur tanah basah memenuhi udara. Pemandu suku menjelaskan dengan suara bergetar bahwa lingkaran ini bukan sekadar pemakaman biasa. Ini adalah ritual penghormatan dan perlindungan, menurut kepercayaan suku. Setiap tulang diletakkan secara sengaja, posisi tangan dan kaki menunjukkan simbol tertentu yang konon dapat menghubungkan roh ke dunia lain. Namun, bagi mata peneliti modern, pemandangan itu tampak lebih menyeramkan daripada sakral. Di tengah lingkaran, terdapat sebuah patung kayu kecil yang tampak baru dibuat. Ukirannya begitu halus, menggambarkan sosok manusia dengan mata menatap kosong ke langit. Penduduk lokal percaya bahwa roh keluarga yang hilang mungkin masih mendiami lingkaran itu, menjaga agar tidak ada yang mengganggu wilayah suci mereka. Tim penyelidik mencoba mengambil foto, merekam video, bahkan mendokumentasikan pola ritual. Namun kamera mereka seringkali tiba-tiba mati atau memori rusak secara misterius. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, bisikan, langkah kaki di semak, bahkan tawa halus yang tak bisa dijelaskan. Beberapa anggota tim melaporkan mimpi buruk yang begitu nyata, seolah mereka ikut merasakan ketakutan keluarga yang hilang. Seiring penelitian berlangsung, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa keluarga itu tidak sekadar tersesat. Saksi lokal menceritakan bahwa pada malam mereka menghilang, terdengar suara drum dan nyanyian ritual dari arah lembah. Penduduk desa percaya bahwa mereka telah dipilih oleh suku untuk menjadi bagian dari upacara kuno yang memastikan keseimbangan antara dunia manusia dan roh. Kisah ini memunculkan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah keluarga itu masih hidup di suatu dimensi lain menurut kepercayaan lokal? Atau mereka benar-benar menjadi korban ritual yang mematikan? Bahkan setelah hampir 3 dekade, lokasi itu tetap dianggap larangan bagi siapapun yang ingin mengunjunginya. Tim yang kembali dari lokasi menyarankan agar semua pihak menghormati wilayah suci tersebut. Namun, dokumentasi yang mereka bawa, foto kerangka yang tersusun rapi, catatan ritual, hingga rekaman audio dari malam hari, telah bocor ke dunia maya, memicu rasa penasaran dan ketakutan di kalangan peneliti paranormal dan pecinta misteri. Sampai hari ini, keluarga itu tetap menjadi misteri Papua 1992. Kerangka yang tersusun membentuk lingkaran, patung kayu yang menatap kosong, dan ritual kuno yang masih misterius. Semuanya mengingatkan kita bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Apakah ini benar-benar ritual perlindungan? Atau ada kekuatan gelap yang menunggu siapapun yang terlalu dekat? Hanya mereka yang berani menyelidiki lebih dalam yang mungkin menemukan jawabannya. Tapi seringkali, kebenaran datang dengan harga yang menakutkan. Tapi jangan lupa tekan subscribe, karena misteri seperti ini hanya akan semakin menyeramkan jika kamu melewatkannya. Api, malam semakin larut, dan kabut tebal mulai menutupi lembah. Lampu senter dari tim penyelidik menembus kabut tipis, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak menari di antara pepohonan. Suara serangga dan binatang malam menghilang seketika, digantikan oleh bisikan angin yang terdengar seperti suara manusia. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah itu sendiri menahan kaki mereka. Di sekitar lingkaran kerangka, pemandu suku menyalakan api kecil, dan aroma dupa menyeruak ke udara. Mereka mulai mengucapkan mantra dalam bahasa lokal, suara yang dalam, bergetar, dan tampak menembus malam. Tim peneliti mencoba merekam, tetapi rekaman mereka sering terdengar terputus. Suara aneh masuk di tengah-tengahnya, seperti teriakan jauh yang menyatu dengan bisikan. Salah satu anggota tim, seorang antropolog muda, merasa ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan. Bayangan bergerak cepat di antara pepohonan,
Namun begitu ia menyalakan senter, tidak ada apa-apa. Denyut jantungnya meningkat, dan ketakutan mulai menular ke anggota tim lainnya. Ada sensasi bahwa mereka bukan hanya mengamati ritual, tapi juga menjadi bagian dari ritual itu sendiri. Pemandu suku menjelaskan bahwa lingkaran kerangka bukan sekadar simbol kematian, tetapi pintu penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. Setiap tulang yang tersusun dalam lingkaran memiliki arti tertentu. Tulang panjang untuk kekuatan, tulang rusuk untuk perlindungan, dan tulang tengkorak sebagai penjaga roh. Patung kayu di tengah lingkaran dipercaya sebagai medium yang menghubungkan roh-roh yang telah meninggal dengan dunia yang masih hidup. Tim peneliti memutuskan untuk mendekati patung itu. Ketika mereka melangkah lebih dekat, angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah lembah, memadamkan sebagian lampu senter mereka. Bayangan bergerak lebih jelas kali ini, seolah lingkaran itu sendiri hidup. Rasanya seperti ratusan mata menatap mereka, meski mereka tahu tidak ada manusia di sana selain mereka sendiri. Salah satu rekaman audio menangkap sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Suara langkah kaki yang berputar mengelilingi lingkaran, diikuti bisikan yang sulit dipahami, seperti orang berbicara dalam bahasa kuno. Setiap kata terdengar seperti peringatan, "Jangan ganggu kami, jangan ganggu kami." Tim mencoba menarik diri, namun sebagian anggota mulai merasa didorong untuk tetap berada di lingkaran. Mereka mengalami sensasi aneh, tangan terasa berat, kaki seperti tertahan oleh akar yang tak terlihat. Beberapa bahkan melihat bayangan samar sosok keluarga yang hilang, berdiri di antara kerangka, menatap mereka dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Selama beberapa jam berikutnya, tim mencatat fenomena yang semakin aneh. Kamera menangkap kilatan cahaya di tengah lingkaran, suhu udara turun drastis, dan suara-suara misterius semakin intens. Seorang anggota tim yang paling skeptis pun mulai merasakan tekanan emosional dan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Pemandu suku akhirnya menghentikan ritual sementara, memperingatkan bahwa jika mereka terlalu lama berada di lingkaran, rohnya bisa mengikat mereka. Mereka semua mundur perlahan, tapi sensasi terpantau oleh kamera. Bayangan keluarga itu tetap mengikuti langkah mereka, seolah memastikan bahwa tidak ada yang meninggalkan lembah dengan aman. Esok harinya, tim kembali ke desa, namun pengalaman malam itu meninggalkan trauma mendalam. Catatan mereka, foto, dan rekaman video kini menjadi bukti bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Penduduk lokal menegaskan, tidak semua misteri harus diungkap, beberapa harus dihormati dan dijauhi. Beberapa peneliti paranormal yang melihat rekaman tersebut mencoba menafsirkan pola ritual itu. Mereka menemukan kesamaan dengan kepercayaan kuno yang menyebutkan bahwa lingkaran kerangka adalah cermin dunia roh, tempat roh-roh yang hilang menunggu mereka yang cukup berani untuk menghadapinya. Namun, penafsiran ini tetap menimbulkan perdebatan sengit. Apakah keluarga itu menjadi bagian dari ritual itu, atau hanya korban kebetulan yang terperangkap di dunia yang berbeda? Hingga hari ini, lokasi itu tetap menjadi larangan. Orang-orang yang pernah mencoba kembali mengaku merasa ketakutan, sakit kepala hebat, mimpi buruk berulang, dan suara-suara aneh yang tak pernah berhenti. Lingkaran kerangka tetap berdiri, dan patung kayu menatap kosong ke langit, saksi bisu dari misteri Papua 1992 yang tak terpecahkan. Misteri ini mengingatkan kita bahwa di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia, di mana budaya, kepercayaan, dan kekuatan yang tak terlihat bersatu menciptakan fenomena yang membuat siapapun tercengang. Apakah keluarga itu masih hidup dalam dimensi lain menurut kepercayaan lokal? Atau mereka benar-benar menjadi bagian dari ritual yang menakutkan? Jawabannya tetap tersembunyi di balik kabut lembah Papua, menunggu siapapun yang cukup berani untuk menyelidikinya. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena misteri seperti ini hanya akan semakin gelap dan menyeramkan jika kamu melewatkannya. Api. Malam kedua di lembah itu terasa lebih berat daripada malam sebelumnya. Kabut turun lebih tebal, menelan cahaya senter, dan suara hutan hampir tidak terdengar. Hanya langkah kaki mereka yang bergema. Namun setiap gema terasa berbalik arah, seolah ada yang mengikuti di belakang tanpa terlihat. Pemandu suku memutuskan untuk melanjutkan ritual, mengatakan bahwa malam ini adalah saat roh-roh lebih aktif, dan komunikasi dengan mereka bisa terjadi. Api unggun dinyalakan lebih besar, aromanya menusuk hidung, campuran dupa, tanah lembab, dan kayu bakar. Mereka mulai menata ulang kerangka yang tersusun dalam lingkaran, seolah menyiapkan panggung bagi roh yang akan muncul. Tiba-tiba, seorang anggota tim, seorang fotografer, berteriak. Lensanya menangkap sesuatu yang bergerak di tengah lingkaran. Sosok keluarga yang hilang, tampak samar,
dengan mata kosong yang menatap mereka. Bayangan itu tidak berbicara, tetapi perasaan mereka terbaca jelas. Ketakutan, kesedihan, dan permintaan pertolongan. Pemandu suku mulai membacakan mantra, suaranya semakin keras, bergetar hingga terdengar gema di seluruh lembah. Angin bertiup kencang, menyapu api unggun sehingga nyala api menari liar. Kamera tim terus merekam, namun kini cahaya putih muncul di lingkaran, membentuk siluet manusia yang berputar mengikuti pola tulang-tulang yang tersusun. Beberapa anggota tim mulai merasakan sensasi fisik, tangan terasa berat, dada sesak, dan telinga berdengung. Satu persatu mereka merasakan bisikan langsung di kepala, bahasa yang tidak mereka pahami namun terasa seperti peringatan untuk pergi atau menjadi bagian dari lingkaran selamanya. Pemandu suku menjelaskan bahwa lingkaran kerangka ini bukan hanya simbol kematian, tetapi portal energi. Setiap tulang berfungsi sebagai titik penghubung, dan jika ritual terganggu, roh yang berada di dalamnya bisa marah. Patung kayu di tengah lingkaran kini tampak bergerak sedikit. Mata kayunya seolah mengikuti setiap gerakan tim. Salah satu peneliti paranormal mencoba menyentuh patung itu. Saat jarinya menyentuh kayu, suhu turun drastis, dan mereka merasakan gelombang energi dingin yang menjalar dari jari ke seluruh tubuh. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar. Campuran antara anak-anak dan orang dewasa mengelilingi mereka. Bayangan keluarga itu semakin jelas. Wajah mereka pucat, tubuh tampak transparan, tetapi aura kesedihan begitu nyata. Seiring ritual berlanjut, beberapa fenomena lain muncul. Cahaya berputar di atas lingkaran, membentuk pola spiral seperti DNA. Suara tangisan dan bisikan terdengar dari tanah, seakan berasal dari tulang yang tersusun. Aroma dupa bercampur darah. Meski tidak ada darah di sana, indera penciuman tim merasakannya kuat. Ilusi visual. Pepohonan tampak memanjang ke langit, bayangan bergerak mengikuti langkah tim, meski mereka tidak menoleh. Mereka mencoba merekam semuanya, namun kamera dan alat rekam sering mati total atau memori rusak, meninggalkan hanya sebagian rekaman yang aneh dan tidak lengkap. Satu rekaman audio menangkap suara yang terdengar seperti kata-kata manusia, namun diulang berkali-kali tanpa henti. Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami, jangan ganggu kami. Semakin malam, semakin banyak anggota tim merasakan mimpi buruk seolah terjadi secara bersamaan, meski mereka sadar berada di lembah. Dalam mimpi itu, mereka melihat keluarga yang hilang, berjalan di antara lingkaran kerangka, menatap mereka, dan mengulurkan tangan untuk meminta pertolongan. Setiap kali mereka mencoba menyentuhnya, tangan itu menghilang, meninggalkan sensasi dingin yang menusuk tulang. Puncaknya terjadi ketika pemandu suku memimpin ritual penutupan. Semua anggota tim diminta berdiri, mengelilingi lingkaran dan menundukkan kepala. Saat itu, patung kayu di tengah lingkaran tampak bercahaya samar, dan bayangan keluarga itu muncul sepenuhnya, berdiri di tengah lingkaran, menatap mereka dengan kesedihan dan pengampunan. Ritual selesai, bayangan menghilang, dan angin berhenti. Kabut pun perlahan menghilang, meninggalkan malam yang tenang. Semua orang terdiam, merasakan campuran rasa takut dan kagum yang sulit dijelaskan. Setelah kejadian itu, tim memutuskan untuk meninggalkan lembah selamanya, membawa sedikit dokumentasi untuk penelitian. Namun pengalaman ini meninggalkan bekas psikologis mendalam, mimpi buruk, rasa takut tanpa alasan, dan sensasi bahwa mereka masih diawasi. Penduduk desa tetap memperingatkan bahwa wilayah itu harus dihormati, dan siapapun yang mencoba kembali akan menghadapi pengalaman serupa atau lebih buruk. Hingga hari ini, misteri Papua 1992 tetap tak terpecahkan. Lingkaran kerangka, patung kayu, dan ritual kuno menjadi simbol ketakutan sekaligus kekaguman terhadap budaya lokal yang menghubungkan manusia dengan dunia roh. Pertanyaan tetap ada, apakah keluarga itu masih hidup di dimensi lain menurut kepercayaan suku, atau mereka menjadi bagian permanen dari lingkaran suci itu? Hanya mereka yang cukup berani untuk menelusuri lebih jauh yang mungkin menemukan jawabannya. Tapi seringkali, kebenaran datang dengan harga yang menakutkan. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena misteri seperti ini hanya akan semakin gelap dan menyeramkan jika kamu melewatkannya. Api. Malam ketiga di lembah itu lebih mencekam daripada 2 malam sebelumnya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dupa yang menusuk hidung, sementara kabut tebal menelan cahaya senter hingga hanya terlihat lingkaran kerangka dan bayangan samar pepohonan. Tim peneliti merasa setiap langkah mereka diikuti sesuatu yang tidak terlihat, dan hati mereka berdetak lebih cepat dari biasanya. Pemandu suku memulai ritual malam terakhir. Suara drum dan nyanyian kuno menggema di lembah, ritme yang membuat darah bergetar di tubuh.
Tulang-tulang dalam lingkaran kini ditata ulang menjadi pola yang lebih kompleks, menyerupai simbol kuno yang diakini sebagai pintu untuk roh kembali ke dunia manusia. Patung kayu di tengah lingkaran tampak bercahaya samar, matanya menatap lurus ke anggota tim seolah menilai niat mereka. Saat ritual berlanjut, fenomena paranormal semakin intens. Cahaya putih berputar di atas lingkaran, membentuk pola spiral yang berdenyut. Bayangan samar keluarga yang hilang muncul di pinggir lingkaran, menatap dengan mata kosong yang penuh kesedihan. Suara langkah kaki dan bisikan terus terdengar, semakin keras seiring malam semakin larut. Beberapa anggota tim merasa tangan mereka ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuh mereka terasa berat seperti ditahan akar tak kasat mata. Puncak ritual terjadi ketika pemandu suku mengajak tim mendekati patung kayu. Suhu turun drastis, dan kabut seolah menempel di kulit mereka. Salah satu anggota tim merasakan sensasi menjadi ringan, seolah tubuhnya setengah menghilang. Di depan mata mereka, bayangan keluarga itu bergerak lebih jelas. Anak-anak, pria dan wanita, semuanya menatap dengan ekspresi yang menggabungkan ketakutan, kesedihan, dan permintaan pertolongan. Beberapa dari tim yang paling skeptis mulai menangis tanpa sadar. Mereka merasakan emosi keluarga itu menembus hati mereka. Rasa takut, kehilangan, dan kesepian yang luar biasa. Rekaman video menangkap fenomena yang lebih aneh. Tangan bayangan seakan menembus lingkaran, mencoba menyentuh anggota tim, tapi tangan itu menghilang setiap kali disentuh. Pemandu suku kemudian memimpin bagian penutupan ritual. Mereka diminta berdiri di sekitar lingkaran, menundukkan kepala, dan menahan napas. Saat itu, patung kayu di tengah lingkaran bergetar pelan, memancarkan cahaya yang semakin terang. Bayangan keluarga itu muncul sepenuhnya di tengah lingkaran, berdiri dengan tubuh transparan namun aura mereka begitu nyata, menatap tim dengan campuran pengampunan dan peringatan. Beberapa fenomena ekstrim terjadi bersamaan. Suara gemuruh bawah tanah, seolah bumi sendiri menegur mereka. Bayangan pohon bergerak sendiri, mengikuti langkah tim, meski mereka tidak menoleh. Mimpi serentak, tim merasa terseret masuk ke dalam lingkaran, melihat keluarga itu dikelilingi api dan asap, merasakan kesakitan yang nyata namun mereka sadar masih berdiri di hutan. Perubahan fisik sementara, tangan terasa dingin hingga ke tulang, jantung berdebar kencang, kepala terasa berat seolah diselimuti kabut. Ritual akhirnya selesai saat subuh mulai menyingsing. Bayangan keluarga itu menghilang, dan kabut pun menipis. Angin berhenti, meninggalkan lembah yang tenang. Semua anggota tim merasakan campuran lega, takut, dan kagum. Tidak ada yang berbicara selama beberapa menit, hanya suara napas mereka yang terdengar. Ketika tim kembali ke desa, mereka membawa catatan, foto, dan rekaman yang sebagian rusak atau terdistorsi secara misterius. Semua orang setuju bahwa pengalaman ini akan menghantui mereka seumur hidup. Mimpi buruk berulang, rasa diawasi, dan sensasi ketakutan yang muncul tiba-tiba, bahkan setelah mereka kembali ke kota. Penduduk desa menegaskan sekali lagi, wilayah itu harus dihormati, dan siapapun yang mencoba kembali tanpa izin akan menghadapi pengalaman serupa, bahkan lebih ekstrim. Lingkaran kerangka, patung kayu, dan ritual kuno tetap menjadi simbol misteri Papua 1992 yang tak terpecahkan. Misteri ini menyisakan pertanyaan yang menakutkan. Apakah keluarga itu masih hidup di dimensi lain menurut kepercayaan suku, atau mereka menjadi bagian permanen dari ritual suci? Apakah lingkaran itu portal energi antara dunia manusia dan roh, atau hanya fenomena psikologis kolektif yang diperkuat oleh ketakutan dan kepercayaan lokal? Hanya mereka yang cukup berani untuk menelusuri lebih jauh yang mungkin menemukan jawabannya. Tapi satu hal pasti, kebenaran sering datang dengan harga yang menakutkan, dan beberapa misteri lebih baik dihormati daripada diungkap. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena misteri seperti ini akan terus mengungkap sisi gelap dunia yang belum pernah kamu bayangkan. Api. Malam keempat, tim peneliti kembali ke lembah. Kali ini hanya untuk mengamati sisa-sisa ritual dari kejauhan. Hutan tampak berbeda, lebih sunyi, lebih gelap, dan terasa seperti menyerap cahaya senter mereka. Bahkan suara angin pun terdengar menahan napas. Lingkaran kerangka masih utuh. Tulang-tulang tersusun dalam pola spiral. Tangan dan kaki membentuk simbol yang hanya bisa dipahami oleh pemandu suku. Patung kayu di tengah lingkaran kini tampak lebih tua. Retak-retak halus muncul di permukaannya seolah waktu dan energi ritual menembus material itu sendiri. Pemandu suku menjelaskan bahwa pola spiral tulang adalah peta energi, tempat roh-roh yang hilang, berputar, sebelum kembali ke dunia manusia. Setiap tulang memiliki energi sendiri.
tulang panjang untuk kekuatan roh, tulang rusuk untuk perlindungan, tengkorak sebagai penjaga keseimbangan antara hidup dan mati. Semua ini membentuk lingkaran perlindungan dan portal roh. Ketika tim mendekat, mereka merasakan suasana yang menekan, seperti ratusan mata mengawasi setiap gerakan mereka. Kabut tipis menebal, dan bayangan samar muncul di pinggir lingkaran. Bayangan itu adalah keluarga yang hilang, wajah pucat, tubuh transparan, tetapi aura kesedihan begitu nyata sehingga membuat hati setiap anggota tim menciut. Pemandu suku memulai ritual terakhir untuk mengunci energi lingkaran. Suara mantra terdengar lebih keras, menggema di seluruh lembah. Angin berputar, menciptakan pusaran kabut di sekitar kerangka. Kamera menangkap fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan keluarga bergerak mengikuti pola spiral kerangka. Tangan mereka terkadang menyentuh tulang-tulang, terkadang menembus tanah. Cahaya putih menembus tanah, membentuk pola lingkaran yang sama persis dengan kerangka. Suara bisikan dan tangisan bercampur, terdengar dari arah tanah dan udara. Sensasi fisik ekstrim. Anggota tim merasakan tubuh menjadi ringan, kepala terasa ditekan ke bawah, dan tangan mereka terasa seperti ditarik oleh energi tak terlihat. Salah satu anggota tim, yang paling skeptis, tiba-tiba mengalami halusinasi ekstrim. Ia merasa dirinya menjadi bagian dari lingkaran, tubuhnya berubah menjadi tulang, dan bayangan keluarga mengelilinginya sambil menatap dengan mata penuh kesedihan dan permintaan. Ia berteriak, tetapi suara itu seakan ditelan kabut, dan ia merasakan tangan bayangan itu menyentuh kulitnya, dingin menusuk hingga ke tulang. Fenomena semakin intens saat puncak ritual tiba. Patung kayu bergetar, matanya seolah mengikuti setiap anggota tim. Bayangan keluarga muncul sepenuhnya di tengah lingkaran, berdiri dalam lingkaran cahaya yang berputar. Anak-anak, pria, dan wanita menatap tim dengan ekspresi campuran pengampunan, kesedihan, dan peringatan. Dalam momen ini, tim merasakan emosi roh-roh itu menembus hati mereka. Ketakutan, kehilangan, kesedihan, dan dorongan untuk tetap berada di lingkaran atau meninggalkannya selamanya. Beberapa anggota menangis tanpa sadar, merasakan luka batin keluarga itu seolah mereka sendiri menjadi korban. Ritual berakhir ketika fajar mulai menyingsing. Bayangan keluarga perlahan menghilang. Cahaya memudar, kabut menipis, dan angin berhenti. Lingkaran kerangka tetap utuh. Patung kayu menatap kosong ke langit. Tim peneliti, kelelahan dan terguncang, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan fenomena yang melampaui logika manusia. Setelah kembali ke desa, pengalaman ini meninggalkan trauma psikologis mendalam. Mimpi buruk berulang, rasa diawasi, tekanan di kepala, dan sensasi tangan menyentuh mereka saat tidur. Rekaman, foto, dan catatan mereka menjadi bukti bahwa lingkaran itu nyata, dan roh keluarga yang hilang tetap menjaga wilayah itu. Penduduk desa menegaskan bahwa lembah itu tetap larangan, dan siapapun yang mencoba kembali tanpa izin akan menghadapi pengalaman serupa, bahkan lebih ekstrim. Lingkaran kerangka, patung kayu, dan ritual kuno tetap menjadi simbol misteri Papua 1992 yang tak terpecahkan dan menakutkan. Pertanyaan terakhir tetap menggantung. Apakah keluarga itu masih hidup di dimensi lain menurut kepercayaan suku, atau mereka menjadi bagian permanen dari lingkaran suci itu? Apakah lingkaran itu portal energi antara dunia manusia dan roh, atau hanya fenomena psikologis kolektif yang diperkuat oleh ketakutan dan kepercayaan lokal? Satu hal pasti, kebenaran datang dengan harga yang menakutkan, dan beberapa misteri lebih baik dihormati daripada diungkap. Tapi jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena misteri seperti ini akan terus mengungkap sisi gelap dunia yang tak pernah kamu bayangkan. Api. Satu hal pasti, kebenaran datang dengan harga yang menakutkan, dan beberapa misteri lebih baik dihormati daripada diungkap. Malam di lembah Papua itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti setiap pepohonan, menyerap cahaya senter hingga hanya lingkaran kerangka dan patung kayu yang tampak jelas. Angin malam berhembus pelan, namun terdengar seolah membawa bisikan jauh dari arah tak terlihat. Setiap langkah tim terasa diikuti, setiap napas seakan diperiksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pemandu suku memimpin ritual terakhir dengan suara yang bergetar. Tulang-tulang dalam lingkaran ditata ulang, membentuk pola spiral yang kompleks, dipercaya sebagai peta energi untuk roh-roh yang hilang. Patung kayu di tengah lingkaran bergetar pelan, matanya tampak menatap setiap anggota tim seakan menilai niat mereka. Semakin dekat tim dengan lingkaran, sensasi aneh semakin kuat. Suhu menurun drastis, dan kabut menempel di kulit mereka. Bayangan keluarga yang hilang muncul samar di tepi lingkaran. Wajah mereka pucat, tubuh transparan,
Namun aura kesedihan begitu nyata sehingga membuat hati semua orang menciut. Suara mantra pemandu suku menggema di lembah, diiringi oleh dentuman drum lembut. Cahaya api unggun menari di wajah anggota tim, menciptakan bayangan panjang yang tampak bergerak sendiri. Tiba-tiba, tangan bayangan keluarga menembus tanah, dan cahaya putih muncul di atas lingkaran, membentuk pola spiral yang sama persis dengan kerangka. Beberapa anggota tim merasakan tubuh mereka menjadi ringan, kepala terasa ditekan ke bawah, dan telinga berdengung. Seorang anggota yang paling skeptis tiba-tiba melihat dirinya menjadi bagian dari lingkaran. Tubuhnya seperti berubah menjadi tulang, sementara bayangan keluarga mengelilinginya dengan tatapan penuh kesedihan dan permintaan. Ia berteriak, tetapi suara itu seakan ditelan kabut, dan tangan bayangan menyentuh kulitnya, dingin menusuk hingga ke tulang. Puncak ritual terjadi saat bayangan keluarga muncul sepenuhnya di tengah lingkaran, berdiri di lingkaran cahaya yang berputar. Anak-anak, pria, dan wanita menatap tim dengan ekspresi campuran pengampunan, kesedihan, dan peringatan. Semua anggota tim merasakan emosi roh-roh itu menembus hati mereka, ketakutan, kehilangan, dan kesedihan yang luar biasa. Seiring fajar menyingsing, bayangan perlahan menghilang. Kabut menipis, angin berhenti, dan lingkaran kerangka tetap utuh. Patung kayu menatap kosong ke langit, saksi bisu dari ritual yang tak pernah mereka lupakan. Semua anggota tim keluar dari lembah dengan wajah pucat, gemetar, dan kelelahan, membawa pengalaman yang akan menghantui mereka selamanya. Kembali ke desa, penduduk setempat menegaskan, lembah itu harus dihormati. Siapapun yang mencoba kembali tanpa izin akan menghadapi pengalaman serupa, bahkan lebih ekstrim. Lingkaran kerangka, patung kayu, dan ritual kuno tetap menjadi simbol misteri Papua 1992 yang tak terpecahkan, menakutkan, dan memaksa siapapun untuk percaya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Misteri itu meninggalkan pertanyaan yang menggantung. Apakah keluarga itu masih hidup di dimensi lain? Atau mereka menjadi bagian permanen dari lingkaran suci? Dan apakah lingkaran itu benar-benar portal antara dunia manusia dan roh? Atau hanya fenomena psikologis yang diperkuat oleh ketakutan dan kepercayaan lokal? Hanya mereka yang cukup berani yang mungkin menemukan jawabannya. Tapi satu hal pasti, siapapun yang mencoba menyingkap rahasia lembah itu harus siap membayar harga yang menakutkan, karena beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi. Malam berikutnya, kabut turun lebih tebal, hampir menelan seluruh lembah. Hanya lingkaran kerangka dan patung kayu yang tampak jelas di cahaya senter. Suara hutan seperti hilang total, digantikan oleh bisikan samar yang terdengar datang dari segala arah. Setiap langkah tim terasa berat, seolah tanah sendiri menahan kaki mereka. Pemandu suku menyiapkan ritual tambahan untuk menenangkan energi lingkaran. Tulang-tulang tersusun ulang, kali ini membentuk pola yang lebih rumit, seperti spiral ganda, yang menurut pemandu adalah jalur energi untuk roh-roh yang tersesat. Anggota tim diperintahkan berdiri di sekitar lingkaran sambil menundukkan kepala. Suara mantra terdengar lebih keras, menggetarkan udara dan membuat kabut menari mengikuti ritme. Di tengah ritual, fenomena paranormal meningkat drastis. Cahaya putih muncul di atas lingkaran, berputar membentuk pola spiral yang sempurna. Bayangan keluarga yang hilang muncul sepenuhnya, berdiri di lingkaran cahaya. Anak-anak terlihat mengulurkan tangan, pria dan wanita menatap dengan ekspresi penuh kesedihan dan permintaan. Beberapa anggota tim merasakan tubuh mereka menjadi ringan, hampir melayang. Sensasi tangan tak terlihat menyentuh kulit mereka, dingin menusuk hingga ke tulang. Telinga berdengung, kepala terasa ditekan, dan beberapa merasa seperti diseret ke tengah lingkaran oleh kekuatan tak terlihat. Seorang anggota tim yang paling skeptis tiba-tiba mengalami halusinasi ekstrim. Ia merasa dirinya berubah menjadi tulang dan menjadi bagian dari lingkaran itu. Bayangan keluarga bergerak mengelilinginya, menatap dengan campuran kesedihan dan pengampunan. Ia berteriak, tapi suara itu tertelan kabut. Sensasi dingin itu masih menyelimuti tubuhnya bahkan setelah ia membuka mata. Fenomena semakin intens ketika pemandu suku menutup ritual. Patung kayu di tengah lingkaran bergetar, dan matanya tampak menatap semua anggota tim. Cahaya putih dari spiral tulang semakin terang, membentuk bayangan raksasa yang menelan lingkaran. Suara bisikan berubah menjadi tangisan penuh emosi, bergema di lembah. Semua anggota tim merasakan emosi roh-roh itu menembus hati mereka. Ketakutan, kehilangan, dan kesedihan yang luar biasa. Saat fajar menyingsing, bayangan keluarga perlahan menghilang. Kabut menipis, angin berhenti, dan lingkaran kerangka tetap utuh. Patung kayu menatap kosong ke langit,
saksi bisu dari ritual yang akan menghantui tim seumur hidup. Setelah kembali ke desa, penduduk menegaskan kembali bahwa lembah itu larangan, dan siapapun yang mencoba kembali tanpa izin akan menghadapi pengalaman yang lebih ekstrim. Rekaman video, foto, dan catatan tim menunjukkan bukti bahwa lingkaran itu nyata, roh keluarga masih ada, dan fenomena itu melampaui logika manusia. Malam-malam berikutnya, tim yang kembali ke kota mengalami mimpi buruk yang intens. Mereka merasa terseret kembali ke lingkaran, melihat bayangan keluarga mengelilingi mereka, menatap dengan tatapan kosong namun penuh emosi. Beberapa anggota merasa tangan bayangan menyentuh mereka, dada terasa sesak, dan suhu tubuh turun drastis.